Baiklah, kalau begitu, terlebih dahulu kamu hendaknya dapat menetapkan tujuan yang ingin kamu capai. Dalam merumuskan tujuan ini, kamu harus mempertimbangkan siapa saja yang harus dilibatkan dalam upaya mencapai tujuan yang telah kamu tetapkan. Apa saja yang akan dilakukan, kapan harus dilakukan, dan seberapa baik seharusnya cara itu dilakukan. Nah, sekarang coba kamu katakan siapa saja yang terlibat dalam permasalahan kamu ini. Saya rasa yang terlibat dalam masalah ini adalah diri saya sendiri. Baik, lalu apa yang kamu lakukan dalam menyelesaikan ketidakmampuan kamu untuk bersikap rileks sebelum dan selama pelajaran berlangsung? Saya ingin berusaha dengan sebaik mungkin, Bu. Ya, itu rencana yang bagus. Tapi yang paling penting adalah bagaimana caramu melakukannya. Itu dia masalahnya, Bu. Saya merasa tegang sehingga saya tidak bisa bersikap rileks. Kamu mengalami kecemasan karena kamu tegang. Baiklah, kalau begitu pertama kamu harus menghilangkan rasa tegang, dan kedua, kamu bisa merespon secara akurat. Untuk menghilangkan rasa tegang, mungkin dapat saya lakukan, tapi bagaimana caranya bisa merespon secara akurat? Kamu dapat merespon secara akurat jika kamu dapat memahami apa yang dikemukakan oleh orang lain, dan kamu dapat mengkomunikasikan pemahaman itu dengan kata atau kalimat yang tegas. Bagaimana? Kamu sudah mengerti? Di samping itu, dalam kondisi yang bagaimana kamu dapat mengkomunikasikan kata atau kalimat yang tegas? Saya akan mencoba pada saat pelajaran sedang berlangsung. Bagus, Linda. Kamu juga harus menetapkan standarnya, yaitu banyaknya respon yang kamu kemukakan, misalnya 3 atau 4 kali. Ya, Bu, saya akan coba untuk dapat melakukannya 3 kali saat menerima mata pelajaran di kelas. Nah, sekarang coba kamu rumuskan apa tujuan yang ingin kamu capai selama konseling ini. Baik, Bu, masalah saya yaitu saya merasa cemas saat sebelum dan saat pelajaran berlangsung. Jadi saat mata pelajaran berlangsung, saya akan berusaha untuk bersikap rileks dan melakukan respon secara akurat sebanyak 3 kali. Bagus sekali. Kamu telah merumuskan tujuan untuk mengatasi masalah kamu sendiri. Iya, Bu. Oh iya, apakah sebelumnya kamu sudah pernah mencoba untuk berusaha bersikap rileks sebelum dan saat pelajaran berlangsung? Sudah, Bu. Tapi tetap saja saya masih merasa tegang sebelum dan saat pelajaran berlangsung. Mungkin Ibu bisa menunjukkan cara lain untuk mengatasi masalah yang ini, Bu. Setelah saya mendengar masalah kamu, saya akan memberikan alternatif yang bisa kamu lakukan, yaitu kamu bisa melakukan teknik modeling simbolis atau desensitisasi. Modeling simbolis adalah modelnya disajikan melalui media tertentu seperti video, slide, atau rekaman suara. Sedangkan desensitisasi yaitu pengurangan sensitivitas emosional yang berkaitan dengan kelainan pribadi atau masalah sosial melalui prosedur konseling. Desensitisasi adalah pendekatan yang dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku melalui perpaduan beberapa teknik yang terdiri dari memikirkan sesuatu, menenangkan diri, dan membayangkan sesuatu. Bagaimana pendapatmu? Keduanya kelihatan bagus, tapi saya masih bingung harus pilih yang mana, Bu. Baiklah, kamu dapat memilih teknik yang cocok. Hendaknya kamu menguji setiap alternatif dan tadi kebaikan dan kerugiannya baik bagi dirimu maupun orang lain. Untuk itu, kamu dapat menggunakan lembar keseimbangan ini. Silakan diisi. Coba sekarang kita uji bersama. Menurut saya, yang paling penting adalah agar saya dapat bersikap rileks sebelum dan saat pelajaran berlangsung. Apakah alternatif tadi membawa keuntungan atau kerugian bagi kamu? Alternatif tadi membawa keuntungan dan kerugian hampir tidak ada, Bu. Selanjutnya, yang perlu kita lakukan adalah mengatur langkah-langkah program, yaitu langkah mana yang akan kamu lakukan terlebih dahulu, kemudian langkah pengantara,
dan sublangka baik sublangka dari langkah awal maupun sublangka dari langkah pengantara. Langkah mana yang menurut kamu lebih penting dari semua program itu? Saya pikir yang menjadi langkah awal saya yakni mempelajari pendekatan desensitisasi. Nah, sekarang sublangka apa saja yang akan kamu lakukan? Langkah pengantar saya adalah saya akan memperagakan dari pendekatan desensitisasi. Nah, sekarang sublangka apa saja yang akan kamu lakukan? Yang menjadi sublangka saya yaitu pertama saya akan mempelajari pendekatan desensitisasi dengan baik dan kedua tidak putus asa dalam berlatih. Baik sekali. Sekarang kamu menetapkan waktu kapan kamu mau menyelesaikan program tersebut. Insya Allah minggu depan. Baik, kamu bertekad untuk menyelesaikan program tersebut minggu depan. Selanjutnya, kapan kamu akan memulai kegiatan tahap awal? Waktu dekat ini Bu, dan saya tidak ingin menundanya lagi. Bagus sekali, kamu sudah tidak sabar menunggu. Lalu, yang kamu lakukan pada hari kedua, ketiga, dan keempat? Pada hari kedua saya akan melatih bersikap rileks. Hari ketiga saya akan memperbanyak latihan dan hari keempat saya berusaha mempraktekannya. Rupanya waktu kita sudah habis. Untuk memanfaatkan waktu, Ibu ingin kamu mengungkapkan kembali pokok-pokok hasil pembicaraan kita. Saya harus melakukan pendekatan desensitisasi yang Ibu peragakan atau dengarkan tadi. Bagus, rupanya kamu sudah paham. Bagaimana perasaanmu sekarang? Saya merasa lega Bu,